Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Hari ini kami akan mempresentasikan implementasi blockchain pada bidang pendidikan. Kami mengangkat tema transportasi digital dalam verifikasi ijazah menggunakan blockchain untuk menjamin validitas akademik. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rabiatun Nisa dan saya bersama teman-teman saya di kelompok ini ada Viviola, ada Feninda, juga ada Zulfian Rahmadiansyah. Nah, adapun masalah yang dihadapi pada hari ini, itu hari ini kita telah memiliki satu sistem untuk penyimpanan ijazah yang itu disimpan di dalam penomoran ijazah dan sertifikat profesi nasional. Nah, hanya saja kemudian situs ini tuh bersifat sentralisasi atau terpusat, hanya bisa diakses oleh oknum-oknum tertentu. Nah, ternyata masalah yang tersentralisasi ini menimbulkan beberapa dampak gitu. Ketika suatu data tersentralisasi atau terpusat, maka dampak yang dihasilkan adalah kurangnya transparansi dalam data pendidikan, karena ijazah tersebut hanya bisa diinput oleh orang-orang yang memiliki akses terhadap database itu saja gitu. Kemudian karena kurangnya transparansi, sebagaimana yang kita tahu, maka akan mudah juga dipalsukan identitas akademik itu, termasuk di dalam situ adalah ijazah ijazah kita gitu. Sehingga ketika pemalsuan ijazah itu sangat mudah untuk dilakukan, tentunya akan menyebabkan kerugian bagi dunia kerja ketika satu posisi itu diisi oleh orang-orang yang katakanlah tidak sesuai dengan kompetensi dia gitu. Sehingga memang masalah tersentralisasi data ini perlu untuk diselesaikan. Solusi yang kami berikan yaitu adalah diterapkannya blockchain pada pada penyimpanan ijazah sebagai teknologi untuk memverifikasi ijazah tersebut palsu atau tidak palsu. Nah, nanti akan dijelaskan bagaimana mekanismenya oleh teman saya. Kepada Vio, saya persilahkan. Berikut adalah proses implementasi teknologi blockchain untuk mengelola ijazah. Yang pertama, lembaga pendidikan atau universitas bertanggung jawab untuk membuat data ijazah. Selanjutnya, setelah ijazah dibuat, ijazah dimasukkan ke dalam blockchain. Kemudian, mahasiswa diberikan ijazah dan public key dari kampus. Ijazah dan public key ini dapat mereka share kepada perusahaan saat mereka melamar kerja. Kemudian, perusahaan dapat memverifikasi kebenaran ijazah tersebut menggunakan public key. Berikut adalah contoh penerapan blockchain ijazah menggunakan data ijazah masing-masing anggota kelompok kami. Di sini dapat terlihat bahwa hash pada blok pertama akan menjadi chain untuk terhubung ke hash pada blok kedua, dan begitu selanjutnya. Lalu penerapan blockchain akan dijelaskan oleh Zulfian. Baik. Jadi selanjutnya untuk contohnya saja untuk di sini adalah proses pembuatan blok pada data ijazah. Di sini dapat dilihat pada sebelah kiri atas bahwa ada sebuah data ijazah yang memuat identitas dan data-data terkait. Nanti dari data ini akan kita lakukan proses hashing, yaitu proses mengambil suatu nilai untuk diubah menjadi nilai unik dengan dalam hal ini adalah menggunakan algoritma SH256, dan nanti akan dihasilkan teks hash yang dapat dilihat pada sebelah kanan atas yang berupa kode unik, dan ini akan berlaku satu arah, jadi tidak bisa dibalik. Dan nanti setelah itu dari proses hash akan dilakukan proses enkripsi, di mana enkripsi ini adalah berupa tanda tangan digital atau sebuah identitas digital, di mana memuat dua input, yaitu hash yang tadi sebelumnya kita peroleh dan private key. Di sini kita menggunakan algoritma RSA, yang mana RSA itu secara sebenarnya adalah menggunakan ada dua key, yaitu privat dan publik. Nanti akan digunakan dalam proses enkripsi dan deskripsi. Lalu dari tadi menggunakan RSA akan dihasilkan hasil enkripsi yang dapat dilihat pada bagian tengah bawah, yaitu berupa teks yang tidak bisa dibaca secara langsung, itu adalah kode unik juga. Dan nanti dari situ akan dibuat menjadi blok yang dapat dilihat pada sebelah kiri bawah. Next. Nah, di sini adalah contoh ketika blok sudah jadi, seperti sebelah kiri atas. Dapat dilihat bahwa susunannya adalah blok tersebut memuat hash sebelumnya dari blok sebelumnya dan memuat signatur, yaitu signatur itu adalah tadi di mana hash yang sudah dienkripsi akan menjadi signatur.
Dan di bawah ada hash dari blok itu sendiri. Nah, untuk mencek validasinya, kita bisa mendekripsi menggunakan public key. Jadi karena tadi untuk enkripsi menggunakan private, berarti untuk dekripsi menggunakan public key. Dan di sini kita akan memperoleh eh, hash yang tadi kita enkripsi. Dan jika ini sama, artinya valid. Dan jika tidak, berarti tidak valid. Selanjutnya ini adalah beberapa contoh penerapan. Dapat dilihat bahwa sebenarnya banyak contoh-contoh atau implementasi dalam blockchain yang tidak terbatas hanya untuk blockchain sendiri, karena blockchain itu dan ada Bitcoin, Ethereum, Multichain, Cardano, Bitcoin Base, dan Hyperledger Fabric. Di sini mempunyai beberapa implementasi yang berbeda, tapi secara sederhana dapat dibagi menjadi dua, yaitu permission dan permissionless, yaitu dapat dipahami secara sederhana adalah open private network dan public network. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ninda. Dengan menerapkan blockchain dalam validasi ijazah, maka data ijazah ini akan memiliki keamanan yang tinggi, karena data yang disimpan dalam blockchain sulit untuk diubah. Perubahan sedikit saja pada data blok akan mengubah hash blok tersebut sehingga chain untuk ke blok berikutnya akan bermasalah. Dan ketatnya mekanisme blockchain ini menciptakan sistem yang transparan dan dapat dipercaya keasliannya. Berikut ini adalah beberapa negara yang telah menerapkan blockchain. Pertama ada Singapura yang menggunakan platform open source yang memungkinkan institusi pendidikan untuk menerbitkan sertifikat digital. Yang kedua ada Uni Eropa. Uni Eropa memperkenalkan sistem Europass Digital Credentials Infrastructure. Sistem ini mendukung verifikasi sertifikat pendidikan berbasis blockchain di negara anggota Uni Eropa. Yang ketiga ada Amerika Serikat. Amerika Serikat memiliki Universitas Maryville yang telah menggunakan blockchain untuk menerbitkan diploma digital. Dan yang terakhir ada India. Karnataka State Open University di India telah bereksperimen dengan blockchain untuk menerbitkan sertifikat yang tidak dapat diubah guna melawan pemalsuan dokumen. Dan kemudian bagaimana dengan Indonesia? Indonesia telah mulai mengeksplorasi dan menguji penerapan teknologi blockchain untuk verifikasi ijazah. Tapi implementasinya masih dalam tahap pengembangan. Meskipun Indonesia menunjukkan kemajuan dalam penelitian blockchain ini, penerapan teknologi blockchain untuk verifikasi ijazah masih dalam tahap uji coba dan belum meluas. Dan yang saat ini menjadi hambatan adalah kebutuhan akan infrastruktur teknologi, biaya implementasi awal, dan tingkat adopsi oleh user. Dan kesimpulannya adalah penerapan blockchain dalam verifikasi ijazah menawarkan solusi yang aman, transparan, dan efisien untuk mengatasi masalah pemalsuan dan kesulitan dalam proses verifikasi ijazah. Dengan menggunakan teknologi berbasis blok data yang terdesentralisasi, blockchain memungkinkan lembaga pendidikan menyimpan data ijazah secara permanen dan melindunginya dari manipulasi. Dan ini adalah beberapa referensi yang menjadi acuan untuk kelompok kami. Dan demikian hasil presentasi kami. Mohon maaf jika ada salah kata dan terima kasih.